Pak. Enak udah dikabari kapan? Iya. Katoy. Oh, langsung datang ke sini ya? Iya, ini juga kita tahu dengan gantian. Pak, iya. Iya. Kami dari Tanjung Raja, Pak. Oh, iya. Ya, Lagi bersih-bersih. Ya. Tanya aja. Tanjung ya, dari Tanjung Raja. Dari Wah, ini udah. Apa ini? kita peminira. Oh, Pak Puri. Nah, Ada yang sudah ya. Ada yang mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPP Tanjung Raja akan kunjungan ke Desa Bakung, Kecamatan Indrajaya Utara, berkunjung ke budidaya jamur tiram. Yang dengan ini kami bekerja sama dengan PPL kami, Bapak Sulaiman, ya, dan ini Bapak Desi siapa? Aryadi. Desi Aryadi. Nah, kami kunjungan di sini untuk bertukar pikiran. Tujuan kami untuk pengembangan jamur tiram ini ke BPP Tanjung Raja. Itu ke petani kami, sebab di BPP Tanjung Raja petaninya kepengennya jamur tiram, cuma untuk beli dan konsumsinya gimana itu kami perkembang itu belum bisa situ, Pak. Jadi tujuan kami ke sini, Pak, kami mengajak juga di sini ada PPL dari Kecamatan Tanjung Raja, ini PPL dari Talang Balai Baru, Ulak Kerbau Baru, ini PPL Ibu Kurniawati, ini Ibu Yuliana PPL Sekonjing, dan ini PPL Tanjung Agas, Ibu Rizka Amalia, dan saya sendiri PPL Talang Balai Baru 1. Yang kamera ini, iya, juga PPL juga ini, PPL dari Tanjung Harapan. Pak, dengan Bapak sama tadi, Pak? Desi Aryadi. Desi Aryadi. Waktu awal mulanya buka ini tahun berapa tuh, Pak? Ini awal mula kami resign dari pekerjaan. Dulu saya pernah bekerja di sawit, Pak. Oh, di sawit. Nah, sebagai asisten sawit. Berarti ide pertamanya di situ. Awal-awal resign mau usaha sendiri lah. Ada ide ini dilihat dari lingkungan sekitar bahwa jamur tiram itu menjanjikan lah, Pak. Menjanjikan, saya belajar. Setelah dapat ilmunya resign dari perusahaan. Ya. Jadi budidaya ini tahun 2019 saya resign. Buat pertama awalnya kecil, Pak. Paling kecil besarnya kurang lebih 6x6 lah. 6x6 di belakang rumah. 6x6 di belakang rumah. Belakang rumah. Sederhana. Awal-awal menghasilkan uang lah, Pak. Menghasilkan uang lebih, modal 15 juta, keluarnya kita catat-catat 36 sampai 37 juta lah waktu itu. Jadi lebih 3 kali lipat lah. Makanya membesarkan di sini, beli tanah kita langsung. Berarti awal modalnya sudah besar, sudah 15 juta. 15 juta awal modal. Itu kalau di dalam bentuk ini ya, Pak, itu berapa ini? Apa ini nah? Backlog ya? Backlog. Ya? Berapa ribu tuh? Ini kalau di modal waktu mulai 15 juta itu. 15 juta kita modal 3.000. 3.000-an backlog itu. 3.000. Awal mulanya. 3.000 itu bahan akannya, bahan yang buat ini itu bikin sendiri apa beli apa gimana? Kalau bahan kita beli, alat-alat pun beli. Kalau bahan kan itu serbuk kayu. Ya. Serbuk kayu hasil dari gesekan kan. Kalau di sini siomil, terus ada dedak, ada kapur, air lah. Itu. Cuman berbagai macam itu kita aduk rata. Terus kita fermentasi kurang lebih 1 minggu. Sebelum buka usaha ini pernah ada ikut atau pelatihan apa gimana? Awal pernah kita PPL, bukan PPL sih, sebenarnya kunjungan ke Yogyakarta. Waktu itu ke Yogyakarta studi, waktu lagi kuliah studi. Waktu itu masih main-main lah, Pak, cuman lihat prospek, oh ini bagus. Setelah itu kerja, lihat ada tetangga, ada kakak budidaya ini, ternyata menjanjikan, kita cobalah. Kita harus berani lah, Pak, ya. Berarti dari awal-awalnya pakai serbuk ini ya? Iya, serbuk kayu. Selain dari itu pernah dicoba enggak pernah. Serbuk lain? Belum pernah. Kan kalau di daerah itu kan ada, di sini kan sama kan ada serbuk ini ya. Itu kan berarti ada bahan khusus. Kalau bahan lain misalkan dengan serbuk kayak kami ke daerah Tanjung Raja itu kan ada serbuk apa namanya tuh? Dari batang padi itu ya. Salah itu. Nah, bisa tadi. Oh, bisa. Bisa juga. Bisa, Pak, karena di sini kan yang berlimpah. Yang berlimpahnya serbuk kayu lah, serbuk kayu. Karena pernah melihat sih, sebenarnya belum pernah mencoba, itu bisa
untuk dijadikan apa namanya media. Batang padi kan. Yang penting dicacah lah Pak. Dicacah. Lebih kecil. Kalau itu kalau serbuk ini gergaji yang kayak disebut gergaji apa Shinsu, nah itu kan agak besar-besar itu kan. Bisa juga. Bisa. Tapi kan kita sayang untuk mengganggu ini Pak, kan karena ini plastik Pak. Pada saat kita press nanti robek. Takutnya itu. Gitu. Ini kan di press, kalau walaupun di press ini enggak mengganggu, merusak plastik Pak. Nah, jamur tiram ini kan ada jenis, ada varietas apa gimana? Ada varietas, ada jenisnya, ada macam-macam. Ada yang varietas. Ini bibitnya dari mana bibitnya? Dapat? Kita masih beli bibit. Sekarang ini masih beli ya? Masih beli bibit. F2. 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 Belinya masih online ya? Apa langsung? Enggak, ada supplier, ada perkenalan. Datang sini ya? Enggak, kita order lah. Order langsung. Oke, Pak. Ini kan ini kan media tanahnya medianya dari bahan apa tadi, Pak? Serbuk gergaji ya. Nah, ini berarti kita bikin ini bisa ditunjukkan Pak ya, tempat media kita pencampurannya berapa kali boleh. Apa namanya itu ya perbandingannya. Kita awal mula sih Pak untuk mendapatkan media itu kita order sih di tempat penggesekan kan. Penggesekan itu kita bicara masalah komposisi dulu lah Pak ya. Komposisinya di sini terdapat serbuk kayu itu 100% serbuk kayu ditambah dengan 100% serbuk kayu. Kita olah, kita campur dengan dedak. Dedak itu kurang lebih 30%. Ditambah air 60%. Kapur. Kapur itu kalsium lah, kalsium banyak sih di toko pertanian itu banyak. Itu 1-3% lah tergantung dengan itu, karena sini kan ada yang serbuk baru dan serbuk lama. Kita lihat kalau serbuk baru kita tinggikan 2-3% lah. Kalau dia serbuk lama itu sedikit kurang, kadar asapnya sedikit kurang lah Pak ya. Kita 1% cukup. Nanti kita aduk merata di sini Pak. Setelah itu kita fermentasi kurang lebih 1 minggu lah. Difermentasikan dulu. Fermentasi baru kita nanti ibu-ibu di sekitar sini membantu lah Pak, membantu untuk difermentasikan dulu itu dalam kantong ini apa dalam bentuk diaduk dulu. Diaduk seperti gunung lah dibuat sini cop. Dibalik-balik. Iya. Itu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kita kita buat cetakan seperti ini, itu namanya backlog kan. Ya. Itu dibantu oleh ibu-ibu sekitar sini. Setelah itu kita sterilisasi Pak di belakang. Sterilisasi kita masih menggunakan sistem manual lah Pak. Kita manual dibakar. Iya, dikukus atau tidak menggunakan listrik kan, karena sekarang ada yang menggunakan listrik, tapi kita tetap menggunakan sistem manual lah. Sini. Setelah itu baru kita taruh di tempat pembibitan lah nih. Kurang lebih 3 kali 4 lah di sini untuk pembibitan. Nah, sini tempat pembibitan. Setelah itu kan nah, di sini tempat pembibitan, di sini tempat pengukusan atau sterilisasi lah Pak. Kalau bahasa ininya sterilisasi. Ya. Ini pengukusan ini selama kurang lebih 8 jam. 8 jam. 8 jam lah Pak. Cuma dikukus 8 jam, HP jangan mati-mati. Jangan sampai mati. Sampai mati-mati 8 jam ya. 8 jam tetap kita jaga stabil suhunya 100 derajat lah Pak. 100 derajat. Setelah ini kita dinginkan. Jadi satu drum ini berapa isi ya? 160. 160 ya? Iya. 160 4 drum, jadi ke atas 2 tumpuk ke atas. Sampai ke atas ini juga? Iya, sampai ke atas. Berarti sudah dikukus pendinginannya di sini? Iya, pendinginan. Nah, tempat pembibitan lah sini Pak. Pembibitannya. Steril ini panas juga ya berarti ya? Iya Pak, panas 1 derajat. Ini kemarin kita sterilisasi, dikukus. Hari ini kita dinginkan, besok kita bibit Pak. Berarti dengan steril ini, dengan kondisi ini tidak ada masalah ya? Enggak masalah. Tapi kita jaga lah Pak, tetap alkohol tetap sini. Alkohol tetap ya? Di alkohol. Pembibitan selama kurang lebih 4 jam lah kami di sini, karena ada 4 orang karyawan lah sini kan. Bibit 4 karyawan, 4 jam, lalu kita masuk ke tempat pemutihan. Inilah berapa hari ini?
Kemarin ini Pak. Wih, masih panas ya? Iya masih panas kemarin. Nah, besok kita mulai bibit udah dingin. Besok ya? Iya besok bibit. Bibitan. Sudah bibit. Pak, dari tadi kan dari pengukusan selama 8 jam didinginkan. Sekarang ini kan sudah dingin ya? Berarti sudah bisa, kalau sudah dingin sudah bisa diinokulasi berarti ya, pembibitan ya? Iya. Nah, jadi proses-prosesnya gimana? Proses inokulasi kita kemarin menggunakan bibit menggunakan botol, Pak ya. Hari ini kita gunakan bibit menggunakan plastik. Plastik kita pecahkan lebih cepat lah kalau yang menggunakan plastik lebih cepat. Kita inokulasi, kita menggunakan alkohol. Ya. Alkohol punsen. Ya langsung saja kita taruh Pak di bagian ini bibitnya. Boleh nanti ntar Pak ya. Nah ini jenis bibitnya. Itu bibit kita menggunakan ya? bibit F2. Nanti kita bolongi Pak ini. Kita bolongi dan kita masukkan ke sini. Kurang lebih penuh cincin ini. Penuh ini ya? Iya. Setelah itu kita tutup dan ada yang mengerjakan kembali, ditutup dengan kertas. Mengapa menggunakan kertas? Karena di sini pori-pori yang tertutup Pak. Pori-pori. Karena kalau kita menggunakan kertas untuk mempererat lagi di situ ya? Kalau kita gunakan kertas dan karet. Karena nanti ada penguapan dan ada udaranya pun juga. Setelah kita inokulasi dan kita inkubasi di situ Pak. Kita taruh di dalam. Rak inkubasi tadi kurang lebih 30 sampai 40 hari. Baru kita kita pindah ke rak produksi. Di bagian ini bagian inokulasi Pak, kita ruangan inokulasi. Nanti kita pindahkan ke ruang inkubasi lah. Di sini ada ruang inkubasi. Rak-rak ini tetap kita tunggukan kurang lebih 30 sampai 40 hari. Baru kita pindah ke rak produksi. Nah ini rak produksi kita. Ini bisa dari ini kan 40 hari. Berarti pindah ke rak produksi sekitar 1 hari langsung. 1 hari langsung. 1 hari kita full kan bisa. Setelah dia full penuh. Benar itu miseliumnya sudah jalan full. 100% baru kita pindah ke sini. Ini rak produksi sudah bisa kita panen Pak kalau di sini. Udah tunggukan panen. Ini kan berbarangan Pak. Apa yang kosong-kosong ini sudah panen tuh ya? Itu gantian. Gantian. Gantian dia. Tidak berbarangan berarti itu. Kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu. Jarak ya? Jarak dia satu backlog ini bisa tumbuh. Setelah tumbuh nanti 1 minggu lagi bisa tumbuh. Kurang lebih lah di situ. Ini kan tumbuhnya kan dari sini semua, nggak ada di lubang-lubang lain ya. Berarti yang cuma bibit habis ini, tidak panen lagi kan? Ya habis. Pak, ini kan umur yang pertama kali tumbuh ya? Yang kedua? Itu bisa prediksi saya itu yang ketiga lah Pak. Nah, karena sudah kurang lebih 1 bulan lah di sini kan. Iya. Ada kendala nggak Pak? Ini masalah serangan hama atau kutu apa ini? Kalau hama itu kita gurem yang sering gurem itu kelihatan seperti gurem tuh yang gurem. Kalau bahasa kita sini ama Pak. Ama yang sering di hewan-hewan itu kan? Iya. Apanya? Iya halus. Amo, bisa itu amo. Oh, amo. Ini bukan ya? Bukan itu lalat buah. Lalat buah ya? Lalat buah. Tidak masalah itu Pak. Iya. Tidak mengurangi produksi lah. Kalau hama itu kan gurem itu dia mengganggu permukaan saja, tapi tidak mengganggu pertumbuhan. Kalau dia mau tumbuh tetap tumbuh lah Pak. Tapi kalau di binatang-binatang buas atau tikus atau enggak? Tikus enggak mau tikus. Ya? Tapi di awal di inkubasi itu nyerang dia sedang dengan jagung kan? Karena bibit kita itu biasanya ada jagung lah. Ya, lagi manis-manisnya itu ya. Tapi kita gunakan penyerang alaminya lah Pak. Kita menggunakan kucing di sini, kucing. Pangsanya. Iya. Musuh alami dia. Oke Pak, tadi kan ada kata tidak ada kendala tadi dari hama ulat ya?
Gurem dan ulat. Gurem dan ulat ya. Ada nggak yang kena serang ulat juga? Ini contohnya. Ada ya? Ini. Kalau dia ulat, dia ada garis-garis lah Pak. Seperti ini kita lihat beda ya. Kalau ulat ada garis, kelihatan. Ini cirinya, kena serang ulat ya? Iya, kena ulat. Kalau gurem inilah Pak. Dia. Oh ini gurem. ulat, ini gurem. Gurem. Kalau gurem itu hampir ini masalah setiap petani jamur lah. Ini memang belum tumbuh nih, belum? Emang belum tumbuh, tapi sudah terserang. Kita lihat ada hama guremnya. Kecil-kecil dia Pak. Hampir tidak kelihatan lah Pak. Hampir tidak kelihatan kecil gurem. Warnanya warna putih? Warna putih. Ini kita semprotkan di apa namanya, menggunakan pestisida. Pestisida. Nah. Menular tak? Menular deh, samping-sampingnya. Tidak perlu dibuang, berarti tidak perlu dibuang keluar? Tidak perlu dibuang keluar, tapi ini tidak mengganggu produksi lah Pak. Tetap, produksi kita tetap. Berarti kalau yang ulat ini ada ulatnya juga Pak? Ulat. Masih tetap tumbuh berarti dia. kalau tidak disemprot, dibuang baik, tidak jadi masalah? Tidak masalah, kita buang. Karena kita kalau menggunakan apa namanya pestisida itu cuma di permukaan aja yang kena, yang di dalam pun nggak kena. Tapi kan kalau disemprot, kan ulatnya kan mati. Guremnya mati juga kan? Itu bisa tumbuh lagi? Bisa tumbuh. Bisa tumbuh lagi. Walaupun ada apa namanya hamanya, dia tetap tumbuh. Tetap tumbuh. Cuman tidak bagus lagi. Nah, kita cuma ngelihat ke backlognya itu aja, apa namanya? Nggak enak lah kelihatan backlognya kan. Nah itu penyebabnya dari mana kira-kira? Itu musuh alaminya lah Pak. Musuh alami. Kan dari serbuk Pak. Dari sekian persen ini kan cuma ini ya kena serang ya. Apa itu dari mungkin dari awal-awal itu ada yang enggak. Kalau gurem itu kan apa namanya, ngikuti serbuk itu Pak. Ngikuti serbuk. Oh, dari serbuk. Dari serbuk. Ngikuti serbuk yang ada di luar itu kan. Nanti masuk dia. Iya, padahal kan dari pengukusan tadi kan sudah 8 jam setelah steril. Tapi kan? Kita ikut dari luar. Masih juga dari luar. Waktu pengemasan itu ya. Iya. Nah ini kan kalau sudah panen berapa kali ya, sudah 8 kali panen, ini kan langsung dibuang. Iya. Tidak bisa lagi digunakan lagi. Kita gunakan, kita bakar untuk media apa namanya, tumbuh sayur-sayuran lah Pak, untuk kompos, media kompos. Jadi jadi media tumbuh. Iya, kompos. Jadi pupuk di situ. Ya. Itu di depan kita ada. Ada buktinya. Ada. Berarti kalau sudah tidak dipakai lagi, dibuang, berarti bisa dimanfaatkan lagi untuk petani apa namanya, cacing bisa, cacing bisa, apa namanya, untuk pertanian bisa, untuk media lah. Berarti sama dengan pupuk kandang jatuh. Iya. Itu ya. Kompos lah Pak. Kompos ya. Dikompos kan. Untuk pupuk organik. Itu contohnya ada di depan. Kita usaha apa namanya, kita coba kan, tanam terong sama cabai. Nah, sudah dibuktikan itu. Buktikan sudah. Tapi kita tetap gunakan pupuk kandang lah Pak. Bisa kita lihat di situ ya? Bisa depan. Berarti dari yang sudah tidak produktif, yang dibuat tidak produktif dibuang dan juga dimanfaatkan. Kita manfaatkan kembali untuk penanaman sayuran, kompos. Kita gunakan kompos, tapi masih tetap kita campur dengan apa namanya, tanah, pupuk kandang dan tanah ya. Ini contohnya Pak. Ada terong, ada cabai kan. Berarti cukup sama diadukan. Adukan media. Nggak ada pengaruh, ada nggak pengaruhnya misalnya kalau dia kan ada situ kan ada kandungan jamur di situ kan? Ada. Nggak lagi Pak. Nggak pengaruh. Kalau sudah diaduk dengan tanah, dia apa namanya? Sudah menyatu di situ. Sudah memperbaiki struktur tanah lah. Nah tanahnya berarti lembut berarti ya? Apa namanya, aerasinya kan, aerasi tanah itu bagus. Iya bagus itu ya. Ini contohnya sudah berapa kali panen ini? Sudah 3 kali panen. Kalau cabai ini sudah. Tapi kalau dibandingkan dengan tanaman biasa beda ya? Beda. Agak ada perolehan di situ ya. Iya. Tapi kalau kita gunakan di tanah bebas belum pernah kita coba. Tapi di pot ini bagus. Kalau di kemungkinan kalau tanah bebas lebih bagus lagi Pak ini Pak. Ini semuanya pakai pupuk ini semua? Iya, digunakan. Nggak pakai pupuk kimia? Nggak pakai pupuk kimia, pupuk kandang sama media hasil dari kita coba ini. Pak, panennya di mana Pak? Oke, kita coba untuk panen Pak ya. Oke. Kita panen dulu ya. Ayo guys. Cara panen. Oke. Ini bervariasi kan Pak, ada besar kecilnya bervariasi di sini.
Inilah. Ya. Ini sudah dari ini umur berapa ini? Ini kurang lebih 1 hari. 1 hari. Kemarin udah 2 hari hari ini. 2 hari. Hari ini. Ini kurang lebih 3 hari kita bisa panen Pak. Setelah apa namanya kelihatan. Yang siap panennya? Ini. Kalau siap panen ini sudah 4 harian seperti ini lah Pak. Ini 4 hari sudah panen. Sudah panen 4 hari ini bisa panen. Cirinya dari mana Pak? Udah lebar. Sudah lebar ini. Udah Yang lebar. daun yang di atas kali ya? Iya. Nggak Lebih perlu lebar. bawah. Iya, kita kelihatan. Berarti kayak ini. Nah. Ada yang lebih besar, ada bisa itu. Minimal kita udah lihat kalau sudah biasa itu udah kelihatan secara fisiknya ini Pak, udah besar. Kan dibandingkan ini beda. Yeah. Ini kan kemarin 2 hari, ini 3 hari, ini 4 hari sudah. Ini sudah bisa kita ambil, udah panen. Panennya mudah Pak, cukup kita ambil langsung. Potel kan kalau bahasa kita itu potel diambil di ini. Ini pun bisa, udah bisa ini. Kan Bapak kalau mau mencoba silakan. Oke. Iya. Ini. Iya, cukup di gitu lah coba. Pegang tangannya. Oh. Ini pun bisa ini. Bisa. Ini ya. Sudah bisa semua. Nah, hati-hati juga Pak ya. Jangan saya pecah kan? Nggak masalah sih Pak. Cah, ini mulai. Silakan mau ambil. Di pemasaran itu kan cara panen tadi kan ada cara panen. Ada nggak pengaruh kalau dia pecah? Kan kelihatan kalau dia kan ya. Selama ini Pak komplit pasar itu Pak ya. Iya. Kelembaban. Kalau masalah pecah, masalah tertekan itu enggak masalah, enggak ada komplit. Tapi kadar air ini dikatakan bagus lah ini Pak. Ada yang basah ini kalau ya kan masih lembab kayak dingin. Ini yang kriteria yang bagusnya ini kalau masalah panen itu. Kan ini kan kamu kan yang di pasaran ini kan kamu kan ke pasaran ya. Kan yang di pasar lokal yang kayak di pasar-pasar yang keliling-keliling itu yang pasar pagi, pasar itu kan banyak yang di kantong, ada yang dibuka, ada di kantong. Ada nggak pengaruh harga di situ? Enggak ada pengaruh sih. Kemasan lah Pak ya. Iya. Kalau masalah kemasan tidak ada pengaruh. Tapi di sini kita lihat pasarnya pengaruh juga Pak. Harga pasar itu dipengaruhi oleh dari barang-barang dari Lampung lah. Kalau barang dari Lampung banjir ke kita itu lebih murah. Nah, ini masuk itu kan ini Pak. Ini kan di dalam kantong. Nah sebagusnya dijual dalam kantong apa dalam terbuka? Oh itu. Iya. Bagusnya di dalam kantong Pak. Dalam kantong. Untuk jaga kelembabannya. Kelembabannya. Kalau kan berubah warna kan dia. Apa tidak? Enggak. Tetap. Kalau dia terbuka? Kalau dia terbuka itu lebih cepat kering. Kelihatannya kan jelek. Itu cuman ini kan kayak segar. Kalau di dalam kantong tetap jaga kondisi di dalam plastik itu tetap jaga kelembabannya lah Pak. Nah ini kan sudah panen ya. Kita masuk dalam kantong. Apa perlu dimasukkan dalam kulkas atau bagaimana deh? Kalau sudah di masyarakat di kulkas lebih awet. Lebih awet lagi. Lebih awet. Kalau dibiarkan dia kering aja Pak, gimana? Kering. Tapi pada saat kita cuci itu lebih bagus lagi, nanti dia kering, basah maksudnya kan? Iya. Nah kalau dipasarkan ini ada yang ngambil ke sini atau dijual bebas apa gimana? Atau ada yang petani yang? Ini untuk sekarang alhamdulillah Pak, pembeli itu datang ke sini itu berebutan lah. Datang ke sini. Datang ke sini. Tapi kita tetap jaga ada satu langganan lah kalau bahasa kita Pak. Tetap satu orang itu mau ngambil berapapun kita kasih ya. Iya. Untuk pasaran lebih langganan lah Pak. Yang pakai sepeda yang ngambil-ngambil. Nah, kita tetap pengumpul besar. Ada pengumpul besar. Ada pengumpul besar. Kita jaga di situlah langganan bahasa kita kan. Ya, berarti tapi pengumpul besar. Berarti di situ kan istilah itu lah pengumpul besar, istilahnya tok besar deh ya. Besar. Berapapun bisa. 1 ton bisa Pak. Kalau masalah pemasaran alhamdulillah kita ini aman lah. Iya. Bapak aku kemarin itu kan laca inilah. Kan dia kan tak di kantong. Kering ya. Kering. Kelihatan warna juga kan beda. Itu pengaruhnya di situ. Agak pengaruh di situ. Tapi kalau sudah bersihkan lagi masih segar lagi tetap dia. Satu blok ini berapa? 3.300 kalau ngomong. Siapa? Siko ini. Ada bibit? Iya lah siap ini. 3.300 aku. Hai, hari ini kita akan panen jamur tiram.
Nah, ini kriteria yang bisa dipanen, yang ukurannya sudah besar seperti ini. Kalau kemarin aku banyak di Tanjung Siri ya, di Daun Siri ya. Dari Rajo, terus di bagian bawah rantai. Jadi panennya ini sangat mudah ya, bisa kita lakukan manual dengan menggunakan tangan. Nggak perlu pakai alat. Tidak perlu pakai alat. Udah Kak, karena kami nak keluar Kak. Nih kan keluarnya. Ini kalau misalnya aku pesan kamu punya moral. Iya. Asing. Bebas. Itu sudah ada yang pesan belum lagi? Itu ngambil punya uang. Sekilo itu banyak. Kantong 2 kilo. Kantong 2 kilo itu jadinya 8 ons sampai sekilo. Tapi kalau ada kurang nih, kalau makan ya. Baru semalam Pak. Panen. Wih, ada tunggu videonya. Ini baru 2 kilo udah nyampe. Boleh. Halo guys. Ini kita akan panen jamur tiram. Go. Ini loh. Ini enaknya dimasak Capcay. capcay, Sop. ditumis juga enak sama Crispy. goreng crispy. Ini Iya. udah dipetik ya? Iya. Kalau saya tuh sebenarnya kalau yang selera ya. Ini kalau lebar-lebar kayak gini enak di crispy. Yoi. Pakai tepung tempura. Yang nyebutnya Oh iya. Tet. Usul di pesanan tadi sekilo. Wow. Bayar lu ya, jangan sampai nggak bayar lu. Kalau disari kasih gratis jangan mau ya. Tapi awalnya wajib tulis ininya Pak. Berarti bikin crispy-nya berarti dari kurang.
Pakai kain besar. Kayaknya aku ikat bayi. Ikat bayi. Balik kayak gue keluarga. Nggak mau lawe. Iya, ini. Bayar langsung ke pasar. Bukan dia supermarket itu ngomong. Karena ada uangnya. Lagi panennya berarti. Aku kan 4 kilo waktu. Iya, kamu enggak dikira berapa. Kemarin Jadi video kok. Jual pulau video. Kita dapat duit $10. Ya. Udah yuk. di mana ya yuk? Di Banyurajo ya tuh. Apa Pinggir jalan kantor ya. agak masuk belakang lapas ya? Oh, Belakang lapas. Ini pasar ini. di situ itu. Wih, ada sih anak-anak panen Orang pamat itu tempat itu ipar apa dekat pinggir apa? Iya, pinggir jalan. Belakangnya Aku deket arah lapas itu. tempat ada apa? Lagi kenal nggak dengan Kak Dodi? Pernah. Kenal Kak Dodi? Kakakku. Kenal. Dodi yang di Pinggir-pinggiran itu. Batas itulah tidak ada terlalu banyak. Bebek itu ada kantong itu nah ya. Itu kantong itu sekitar 40 backlog dapat. Tidak. Tidak apa-apa. Oke Pak, terima kasih Pak atas informasinya Pak. Nanti kami doakan semoga berhasil. Terima kasih ya. Kami sampaikan ke petani kami Pak ya. Dan ini kami beli dengan harga di sini. Dan kami juga ini nanti kami posting. Minta doanya mudah-mudahan di posting itu banyak petani-petani ini yang pinginnya beli jamur di sini. Ya. Terima kasih Pak ya. Baik, Terima kasih sama-sama. banyak. Kami mohon pamit Ya. dan kami seluruhnya banyak. Oke, Kak Sule.